Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Gimana kabarnya murid-muridku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Murid-muridku yang soleh dan soleha, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang wakaf. Apa itu wakaf dan apa saja tanda wakaf itu. Baik, kita langsung ke materi. Hukum bacaan wakaf. Menurut bahasa, wakaf artinya berhenti atau menahan. Menurut istilah ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernapas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Wakaf yang pertama kita bahas adalah wakaf lazim, ditandai dengan huruf mim, yaitu tanda wakaf yang menunjukkan harus berhenti. Pengertian wakaf lazim. Tanda mim disebut juga dengan wakaf lazim, yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna. Wakaf lazim disebut juga wakaf tam, artinya sempurna, karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Tanda mim memiliki kemiripan dengan tanda tajwid iqlab, namun sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. Jadi, jika bertemu dengan wakaf lazim atau tanda mim ini, maka diharuskan untuk berhenti dan disarankan tidak mewasolkannya atau tidak meneruskannya. Berikut ini adalah contoh ayat yang terdapat wakaf lazim pada ayat tersebut. Yang pertama, wa ma hum bimu'minin. Jadi, sekalipun nafas kita panjang, kita sangat disarankan tetap wakaf atau berhenti pada wakaf lazim. Wa ma hum bimu'minin. Contoh berikutnya pada surat Al-A'raf ayat 45, 73, 148 dan 163. Wa hum bil akhirah. Berhenti di situ ya. Lanjut. Akhahum shaliha qala ya qaumi. Akhahum shaliha. Berhenti di situ. Walaupun napas kita masih panjang, tapi kita tetap berhenti. Akhahum shaliha qala ya qaumi, dan seterusnya. Berikutnya, wala yahdihim sabila ittakhaduhu. Wala yahdihim sabila. Berhenti. Ittakhaduhu. Nah, baru lanjut lagi. Contoh berikutnya. Kanat hadiratal bahr. Kanat hadiratal bahr. Kita berhenti, baru lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Ya. Lalu pada surat Al-Mu'minun ayat 9 dan ayat 19. Sholawatihim yuhafizun. Berhenti. Lalu pada ayat berikutnya,
wa a'nab. Berhenti. Lakum fiha. Itu adalah contoh bacaan yang terdapat tanda waqaf lazim, ya. Walaupun sama-sama tanda mim, tapi berbeda dengan hukum bacaan iqlab. Selanjutnya kita akan membahas waqaf mamnu atau la waqfa fih, ya, yang ditandai dengan huruf lam alif, yaitu tanda waqaf yang menunjukkan dilarang berhenti. Jika terpaksa berhenti seperti habis nafas, maka membaca harus diulang pada kata sebelumnya. Berhenti di tengah-tengah kalimat yang belum sempurna yang dapat mengakibatkan perubahan pengertian karena mempunyai kaitan yang sangat erat secara lafal dan makna dengan kalimat sesudahnya. Oleh karena itu, dilarang berhenti di tanda seperti ini. Maksudnya tanda lam alif. Ya. Jadi jika kalian menemui ayat lalu ada tanda waqaf lam alif, maka kalian dilarang berhenti pada tanda waqaf mamnu. Contoh bacaan atau ayat yang terdapat waqaf mamnu. Perhatikan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Lihat pada waqaf mamnu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Seandainya napas kita tidak panjang, ya, kita mau berhenti, maka kita lewati dulu dari tanda waqafnya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Berhenti di situ. Lalu kita ulang lagi dari qalu. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian menemui waqaf mamnu, kita tidak boleh berhenti pada waqaf tersebut. Kecuali tanda waqaf tersebut ada di akhir ayat. Kalau ada di akhir ayat, menurut ulama itu boleh berhenti kalau tanda waqaf mamnunya atau lam alifnya ada di akhir ayat. Murid-muridku yang soleh dan solehah, mungkin pada video kali ini Bapak hanya menyampaikan 2 tanda waqaf saja, yaitu waqaf lazim dan waqaf mamnu. Insyaallah pada video berikutnya akan Bapak berikan pengertian dan penjelasan tentang waqaf-waqaf yang lain, ya, supaya kalian tidak terlalu berat untuk memahaminya dan menghafalnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir dapat kalian pahami dan kalian praktekkan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.